Hmm, Apa yang naglingin? Hmm. Ayun.
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita menunggu kita punya apa ni moderator pada malam ni ya. Mungkin dia belum hadir. InsyaAllah kita akan mulakan sesi kita pada malam ini pukul 9.05 insyaAllah. Okey, ataupun saya apa ni serahkan untuk Zoom meeting ini kepada moderator kita daripada Universitas Pontianak. Bisa ya, Ibu? Ibu moderator? Oke, siap Kak. Baik. Jadi akak serahkan untuk sesi selanjutnya kepada moderator. Mungkin boleh memperkenalkan diri dan memperkenalkanlah kita punya penceramah pada malam ini ya. Terima kasih. Okey, sebelum itu yang lain-lain terima kasih untuk sesi kelas kita pada malam ini. Seperti biasa, jom kita penuhi ruang chat box kita dengan daripada mana, siapa yang hadir pada malam ini. Saya daripada Johor Bahru hadir. Kita penuhkan ruang chat box kita daripada mana yang turut hadir pada sesi kelas kaunseling kita pada malam ini. Oke, alright. Sudah boleh dimulai Kak? Ya, boleh bisa. Oke, thank you Kak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Okey, moderator mungkin boleh bacakan ada yang di chat box dah mula dituliskan, ada yang daripada Sarawak, ada yang daripada Sabah, Kuala Lumpur, okey, Setiu, Terengganu. Mungkin boleh baca sedikitlah sebelum mulakan sesi dan mungkin kita akan mulakan sesi dengan surah Al-Fatihah. Nanti apa-apa akan serahkan terusnya kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah ramai dah nih dalam Kak Zoom ni. Sebelum kita bermula kelas siaran yang bersiaran pada Selasa dan Rabu malam, dan untuk tuan dan puan juga kita bersiaran ke YouTube ya. Untuk kita mulakan, Alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah kita boleh berjumpa dalam Zoom ni seperti biasa kelas terapi kesehatan mental. So untuk lebih memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Cika, moderator pada malam hari ini. So akan memandu kelas terapi online kita, dan sekarang akan memperkenalkan dulu pemateri or speaker kita daripada Indonesia, Saudara Muhammad Hikal, sekarang student master of Sunan Kalijaga University dan juga alumni daripada IAIN Pontianak Indonesia. Nah, macam biasalah kita akan mendengarkan speaker-speaker kita berkaitan dengan kesehatan mental. Adapun topik perbincangan kita malam ni kita membahas berkaitan dengan kecemasan. Nah, kecemasan terhadap masa depan. Oke, langsung saja kepada kepada speaker kita. Sebelumnya dari ke mana-mana nih, dah ada dari Sarawak, dari Kelantan, dari mana-mana dah hadir. Jom kita sama-sama semak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh speaker kita. Kepada speaker kita, Saudara Muhammad Hikal, disilakan.
Oke, sambil menunggu ini, kalau nanti Tuan dan Puan ada sembarang soalan, boleh langsung tulis Kak Zoom nih atau nanti bukalah apa mikrofonnya. Oke, silakan kepada Muhammad. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Presiden of PK Datin Siti Taniza Toha. Kemudian yang saya hormati Dewan Pengarah Latihan dan Pendidikan Bang Safwan, serta Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan yang insya Allah berharga ini. Dan juga saya menyampaikan ribuan terima kasih terhadap segenap para pengurus dari PK yang telah memfasilitasi acara ini hingga acara ini hari ini dapat terselenggara dengan lancar. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri kembali karena tadi sudah dimulakan oleh Saudari Cika selaku moderator. Saya Muhammad Hikal, alumni dari Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dan alhamdulillah hari ini saya juga sedang menjalani proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengambil konsentrasi yang sama, yakni konsentrasi bimbingan konseling Islam. Disclaimer bahwa di Jogja ini itu program studinya adalah program studi interdisciplinary Islamic Studies. Nah, di bawah naungan Faculty of Pascasarjana, dan terdapat beberapa konsentrasi, salah satunya adalah konsentrasi bimbingan konseling Islam. Baik, Ibu, Bapak, mudah-mudahan hari ini kita dapat silaturahmi dalam kegiatan ini. Sebelumnya saya izin untuk menggunakan bahasa Indonesia, yang dimana saya belum terbiasa untuk menggunakan bahasa Melayu, yang insya Allah nanti akan diterjemahkan oleh moderator. Bagaimana moderator? Bahasa Melayu dengan Indonesia ini hampir sama lah. Mostly peserta kelas ini paham insya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau memangnya paham. Oke, baik. Kita akan membahas tentang kecemasan masa depan. Mengatasi kecemasan terhadap masa depan. Pertanyaannya adalah, what is anxiety? Karena dalam bahasa Inggris itu kecemasan adalah anxiety, kan? What is anxiety? Apa itu kecemasan terhadap masa depan? Kecemasan terhadap masa depan merupakan salah satu kejadian, salah satu pengalaman, salah satu perasaan yang saat ini sedang viral, yang saat ini sedang booming, yang saat ini sedang bermunculan di berbagai kalangan. Yang pada awalnya kecemasan ini hanya untuk remaja, hanya untuk kaum-kaum muda, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan waktu, kecemasan ini juga terjadi untuk orang-orang tua, lansia ataupun kaum-kaum yang kaum-kaum tua dan lain sebagainya. Nah, lantas apakah kecemasan ini berbahaya terhadap
kita terhadap individu, tentu jelas kecemasan ini sangat berbahaya karena kecemasan yang terlalu ekstrim akan menimbulkan beberapa penyakit. Salah satu di antaranya adalah stres tingkat tinggi. Sebelumnya, kecemasan ini merupakan kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar dan disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh satu hal yang belum jelas. Kecemasan terhadap masa depan ini merupakan, mana ininya, share screen-nya boleh? Kecemasan masa depan ini merupakan salah satu bentuk daripada seorang individu yang memikirkan, ya, yang berpikir, yang memikirkan sesuatu hal yang belum pasti terjadi, hal yang masih samar-samar, hal yang masih belum jelas untuk untuk diperkirakan gitu. Namun kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu kesejahteraan. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa strategi bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan terhadap masa depan. Next. Yang pertama, dalam mengatasi kecemasan terhadap masa depan adalah penerimaan dan pengendalian emosi. Kita harus sadari bahwasanya kecemasan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kecemasan. Barangkali ibu atau bapak di dalam Zoom ini yang belum pernah merasakan kecemasan boleh? Nyatanya semua elemen masyarakat, baik yang remaja, baik orang tua, pasti selalu akan merasakan yang namanya kecemasan. Karena kecemasan ini salah satu bentuk kita berpikir. Karena kalau kita tidak berpikir, karena kalau tanpa adanya berpikir, pasti tidak ada kecemasan. Karena itu tadi, berawal dari kecemasan merupakan pemikiran-pemikiran yang belum jelas untuk ke depannya. Selain penerimaan, kita dapat mengendalikan emosi dengan melakukan teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam. Artinya adalah cara kita untuk mengatasi daripada kecemasan terhadap masa depan adalah kita ingin mengendalikan. Kita boleh berpikir ke depan, kita boleh berpikir untuk masa depan, akan tetapi kita harus juga mengendalikan. Mengendalikan dalam artian kita harus berusaha untuk membalancekan, untuk menyeimbangkan antara pemikiran kita ke depan dengan realita kehidupan yang ada. Bisa jadi pemikiran kita terhadap masa depan itu belum tentu akan kita alami. Contoh, hari ini ada remaja yang para remaja yang memikirkan masa depan setelah lulus kuliah mereka mau kemana, apakah mereka pede terhadap keterampilan yang dia punya, padahal mereka belum pernah untuk melakukannya. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Yaitu tadi, kita mengendalikannya dengan kita harus harus pede terhadap apa yang kita punya. Kita jangan hanya berpaku terhadap kita tidak bisa untuk melakukan ini ke depannya. Saya tidak pantas untuk melakukan ini ke depannya. Nah, itu merupakan salah satu salah satu karakteristik yang dimana karakteristik tersebut dapat menimbulkan kecemasan. Nah, artinya kita harus mengendalikan itu. Kita boleh seperti tadi yang saya bilang, kita boleh untuk berpikir terhadap masa depan dan lain sebagainya. Cuman kita juga harus mengendalikan itu. Jangan sampai pemikiran yang terhadap masa depan yang kita alami membuat kita jadi diri kita jadi nggak terarah, jadi terlalu berlebihan secara pemikiran. Dan itu kita harus pengendalian.
Bagaimana cara meditasi? Kalau dalam Islam mungkin dia ada di antara teman Bapak Ibu audiens yang beragama Islam, kita diharuskan untuk muhasabah. Nah, muhasabah dalam artian saya yakin saya bisa, saya yakin saya bisa, saya yakin saya dapat melakukan hal-hal tersebut. Nah, oke. Okay, next slide selanjutnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi pikiran negatif. Pikiran negatif sering menjadi pemicu kecemasan. Kita perlu mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif tersebut dan menggantinya dengan pikiran positif. Misalnya dengan menggantikan kalimat, saya tidak akan berhasil dengan saya memiliki kemampuan untuk sukses. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita sering untuk berpikir bahwasanya saya tidak mempunyai keterampilan dalam hal ini, saya tidak pede untuk melakukan ini, saya tidak bisa untuk melakukan hal ini. Padahal ya, kita belum melaksanakan, kita belum mencoba, kita belum melakukan hal tersebut karena kita terbawa dari pemikiran kita, dari perasaan kita bahwasanya kita tidak bisa. Nah, cobalah untuk saat ini, cobalah kita untuk mengganti kalimat bahwasanya saya tidak bisa, saya tidak yakin, dan saya tidak mampu, dan saya tidak pede menjadi kalimat saya bisa, saya mampu. Keterampilan yang saya punya akan saya lakukan untuk di masa yang akan datang. Itu cara mengidentifikasi pikiran negatif atau mengubah pikiran negatif menjadi pemikiran yang positif sehingga kecemasan itu akan dengan sendirinya akan hilang. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, sabar kita tunggu slide berjalan, mungkin ada sedikit. Oke. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan dan rencana. Menetapkan tujuan yang jelas dan membuat rencana untuk mencapainya dapat membantu mengurangi kecemasan terhadap masa depan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat fokus pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Saya kasih example, saya kasih contoh. Hari ini, para remaja yang notabene baru menyelesaikan studi S1-nya, mereka cenderung untuk merasakan kecemasan. Karena kenapa? Karena mereka belum menentukan tujuan. Karena mereka belum menentukan dan mengambil langkah untuk ke depannya. Seharusnya sebelum mereka sampai di titik akhir, mereka sampai di penghujung studi dan lain sebagainya, mereka sudah tahu hari ini saya mau ngapain. Setelah kuliah ini saya mau ngapain? Apakah saya harus melanjutkan studi, atau saya harus bekerja? Nah, hari ini yang tidak dimiliki oleh para pemuda zaman sekarang adalah tujuan atau rencana. Nah, sehingga ketika mereka sudah sampai di titik di mana mereka sudah lulus di perguruan tinggi, mereka kebingungan. Mereka mau lanjut studi, mereka memikirkan hal-hal yang belum tentu jelas, mereka mau kerja, mereka juga nggak pede tadi terhadap keterampilan yang mereka punya. Jadi menetapkan tujuan dan rencana yang akan datang, yang akan dilakukan, yang akan datang, maka dapat mengurangi kecemasan di masa depan. Kemudian selanjutnya adalah mengelola waktu dengan efektif. Mengatur waktu dengan baik dapat membantu mengurangi kecemasan terhadap masa depan. Dengan cara, buatlah jadwal yang teratur dan prioritaskan tugas-tugas yang penting. Dengan mengelola waktu dengan efektif ini, kita dapat merasa lebih terorganisir dan memiliki lebih banyak kendali terhadap masa depan. Hari ini waktu adalah uang. Time is money. Ketika kita menyia-nyiakan waktu, berarti kita menyia-nyiakan kesempatan. Nah, kapan kita untuk mengelola waktu dengan benar? Ya sejak dini, sejak sekarang, sejak remaja, bisa jadi sejak di bangku perkuliahan mungkin kita mengefisiensikan waktu. Jangan sampai
Jangan sampai waktu yang kita lewatkan semasa kita di kuliah, semasa di perguruan tinggi, itu terlewatkan dengan begitu saja. Kita harus membuat itu tadi. Di slide sebelumnya kita harus membuat rencana. Kita harus prioritaskan nih, apa yang menjadi prioritas kita. Salah satu contohnya adalah sebagai seorang konselor, gitu kan. Sebagai seorang konselor, kita harus memprioritaskan. Kita kuliah di jurusan konseling. Kita kuliah, kita menimba ilmu di jurusan konseling. Kita harus prioritaskan apa yang akan saya lakukan yang berhubungan dengan konseling untuk saya yang akan datang. Seperti itu. Kita harus melakukan itu dengan efektif, dengan agar apa yang kita lakukan itu lebih terorganisir, tidak kacau, tidak simpang siur kalau dalam bahasa Indonesia ya Kak Cika ya, tidak kacau dan lain sebagainya. Nah, dengan hal-hal atau waktu yang kita prioritaskan tersebut, kita lebih banyak kendali terhadap masa depan. Kita tidak akan cemas, oh saya sudah mengatur waktu ini nanti setelah saya lulus kuliah saya akan ke sini, saya akan ke sini, saya akan ke sini. Itu lebih enak, lebih gampang. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengembangkan dukungan sosial. Mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang terdekat dapat membantu mengurangi kecemasan. Nah, terhadap masa depan. Berbagi perasaan dan pikiran dengan orang lain dapat memberikan rasa lega dan pemahaman. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional jika dibutuhkan. Nah, masa remaja itu dikenal dengan masa yang labil. Masa yang labil dalam artian adalah hari ini dia mau setelah lulus kuliah dia mau menjadi konsultan HRD misalkan. Nanti tiba-tiba 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan pilihan itu akan berubah. Nah, dengan pilihan-pilihan yang berubah-ubah itu tadi akan menimbulkan sedikit banyaknya tentang kecemasan terhadap masa depan. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk berbagi pengalaman, sharing-sharing dengan orang-orang yang sudah lebih dulu hidup dibanding kita, orang tua, keluarga, bahkan jika diperlukan adalah profesional seperti tenaga pendidik, psikologi, konselor dan lain sebagainya. Karena dengan sharing-sharing tersebut kita dapat kita dapat ilmu, dapat penglihatan, dapat pandangan yang lebih luas. Setelah ini saya mau kemana? Agar ketika nanti sudah waktunya kalian memasuki dunia kerja atau sudah sudah selesai dalam perkuliahan, kita tidak bingung lagi untuk menentukan arah, untuk menentukan saya harus kemana dan lain sebagainya. Okay, next. Selanjutnya adalah melakukan olahraga dan aktivitas relaksasi. Olahraga dan aktivitas relaksasi seperti yoga atau berjalan-jalan atau mungkin jogging dapat membantu kecemasan terhadap masa depan. Melalui olahraga, tubuh kita melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi kecemasan. Hari ini, ketika seseorang sedang mengalami kecemasan, secara otomatis orang itu akan merasakan tekanan di dalam hidupnya, akan merasakan kekhawatiran di dalam hidupnya, akan merasakan kegelisahan di dalam hidupnya. Maka olahraga atau aktivitas relaksasi mungkin dapat sedikit melegakan pikiran-pikiran yang dimana pemikiran-pemikiran tersebut dapat menghambat aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dan penghambatan aktivitas selanjutnya itu juga yang dapat memicu munculnya kecemasan terhadap sesuatu yang belum pasti, terhadap sesuatu yang belum tahu kejelasannya. Oke, kemudian di next slide adalah mengubah pola pikir negatif. Sebenarnya mengubah pola pikir negatif hampir sama dengan mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif. Yang membuatnya berbeda adalah mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif itu, pemikiran itu belum sampai kita pikirkan.
namun kita masih untuk masih mencoba untuk mencegah. Akan tetapi ketika pikiran-pikiran negatif itu sudah sudah datang menghantui kita, maka kita harus mengubah pola pikir negatif tersebut. Pola pikir yang negatif dapat memperkuat kecemasan terhadap masa depan. Kita perlu mengubah pola pikir tersebut dengan memperkuat pikiran-pikiran positif dan menghindari pemikiran yang berlebihan. Nah, jadi pikiran negatif ini muncul karena kita tidak karena kita tidak merasa puas dengan apa yang ada dalam kita tidak bisa untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita, sehingga muncullah pikiran-pikiran negatif. Saya ini ingin menjadi konselor, tapi saya belum pantas untuk membimbing atau menyelesaikan masalah orang lain. Lah, saya juga masih punya masalah gitu kan. Bagaimana saya untuk memecahkan atau membantu masalah orang lain. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu akan dapat menimbulkan kecemasan-kecemasan di masa depan. Karena dengan pemikiran tersebut kita akan bingung. Saya ini kuliah di konseling, namun saya juga tidak bisa untuk membantu orang lain. Jadi saya ini harus kemana nantinya? Setelah lulus dari kuliah ini, saya ini harus kemana nantinya? Di satu sisi saya berkuliah, saya mengenyam pendidikan di program studi konseling. Satu sisi, di sisi lain saya tidak dapat membantu permasalahan orang lain. Nah, hal itu menjadi sebuah keraguan, kebimbangan di dalam diri kita, sehingga muncullah kecemasan-kecemasan itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah menghindari perbandingan sosial. Nah, zaman sekarang banyak yang membanding-bandingkan kita, diri sendiri dengan orang lain. Diri sendiri dengan orang lain. Artinya terdapat sebuah kalimat yang mengatakan bahwa kok dia lebih baik daripada saya. Kenapa saya nggak sebaik dia? Insecure bahasanya sekarang. Saya insecure dengan orang ini, saya insecure dengan orang ini, karena orang ini mempunyai kelebihan, orang ini mempunyai kelebihan, sedangkan saya tidak mempunyai kelebihan yang orang ini miliki. Nah, perbandingan sosial dapat memicu kecemasan terhadap masa depan. Kita perlu menghindarkannya. Kita perlu menghindari membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan fokus pada kemajuan pribadi kita sendiri lebih penting daripada membandingkan diri dengan orang lain. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mungkin sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu telah menciptakan, telah membuat, telah menetapkan rezeki kita, telah menetapkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana wafatnya kita. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Porsinya tetap sama, ya. Porsinya tetap sama. Porsinya tetap kita juga mempunyai kelebihan yang orang lain tidak punya. Jadi saat ini kenapa kita harus membandingkan? Bisa jadi keterampilan yang kita punya orang lain tidak bisa melakukan. Jadi fokuslah terhadap keterampilan diri sendiri. Jangan pernah membandingkan keterampilan dengan orang lain. Karena ketika kita mencoba untuk mengikuti keterampilan orang lain, belum tentu kita bisa. Belum tentu kita mampu. Dan yang lebih penting adalah kita mengembangkan keterampilan diri sehingga kita mampu bersaing dengan orang lain. Itu yang lebih efektif, itu yang lebih penting daripada membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan dalam mengatasi stres. Kecemasan yang berlebihan, kecemasan masa depan yang berlebihan akan dapat menimbulkan stres. Keterampilan mengatasi stres ini seperti berkomunikasi secara efektif, memecahkan masalah, dan mengelola konflik.
Hal ini dapat membantu mengurangi kecemasan terhadap masa depan. Dengan mengembangkan keterampilan ini, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mengurangi tingkat stres. Ibu bapak, atau bahkan di para audiens ada yang mengenyam di bangku perkuliahan, ya, kita bagaimana caranya kita harus pede, harus percaya diri terhadap apa yang kita miliki. Sebenarnya kunci utama dari mengatasi kecemasan yang ada dalam diri kita, kecemasan terhadap masa depan adalah kita harus percaya diri dengan keterampilan yang kita miliki. Keterampilan yang kita harus miliki adalah itu tadi, berkomunikasi secara efektif, kemudian memecahkan masalah dan mengelola konflik. Sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi, menyelesaikan konflik tersebut, itu akan dapat mengurangi kecemasan atau bahkan yang lebih parahnya ketika kecemasan itu sudah berujung kepada stres. Nah, itu dapat mengurangi tingkat stres atau dapat mengurangi tingkat kecemasan yang ada yang terdapat dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan rencana cadangan. Membuat rencana cadangan memberikan rasa keamanan bagi diri kita pribadi dan dapat mengurangi kecemasan terhadap masa depan. Ketika kita memiliki rencana alternatif, jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita akan merasa lebih siap menghadapi ketidakpastian. Nah, salah satu yang hari ini kita jarang untuk melakukan adalah membuat plan, membuat rencana cadangan. Kita hanya berfokus dengan rencana yang sudah kita buat. Kita hanya berfokus dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tanpa kita memikirkan apakah rencana yang kita buat ini, yang kita lakukan ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk membuat rencana cadangan agar mengantisipasi ketika rencana yang sudah kita susun rapi tersebut, rencana yang sudah kita buat tidak berjalan sesuai ekspektasi kita. Tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Salah satu contohnya adalah ketika seorang mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang sudah fresh graduation atau lulusan baru, mereka sebelumnya sudah mempunyai rencana, oh setelah lulus saya harus kerja di perusahaan ini. Sampai pada masanya rencana itu tidak dapat berjalan dengan yang seseorang itu kehendaki, maka dia akan mempunyai rencana baru. Oh, kalau saya tidak lulus di sini, kalau saya tidak dapat bekerja di sini, saya masih mempunyai cadangan perusahaan atau cadangan tempat kerja. Jadi semisalnya kita tidak lulus di kantor ini, kita bisa mendaftar di sini. Kita bisa mendaftar di sini. Begitu seterusnya. Maka membuat rencana cadangan sangatlah perlu untuk mengurangi kecemasan masa depan. Hari ini, masa depan yang kita andai-andaikan, nah, masa depan yang kita bicarakan hari ini belum tentu jelas, belum tentu kita bisa mencapai ke arah sana loh. Nah, makanya jangan pernah untuk memikirkan sesuatu yang belum jelas arahnya, jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum tentu kejadiannya. Lebih baik kita mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ke depannya. Itu lebih baik daripada kita terus-terusan memikirkan hal-hal yang belum jelas. Lebih baik kita mengembangkan keterampilan yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita sudah mengembangkan keterampilan yang ada di dalam diri kita, kita akan lebih mudah nih. Kita akan lebih mudah untuk menyongsong masa depan. Kita akan lebih santai dalam menghadapi situasi-situasi atau dalam menghadapi hal-hal yang kita anggap itu adalah hal yang belum jelas seperti itu. Nah, lebih baik kita mengembangkan keterampilan itu. Apa keterampilan yang kita punya? Oh, dalam konseling misalnya. Dalam konseling kita mempunyai keterampilan dalam teknik dalam membantu menyelesaikan permasalahan orang lain, atau kita keterampilan yang kita miliki adalah kita lebih dalam tanda kutip kita mampu untuk
memberikan rasa aman, kita mampu memberikan bimbingan yang menyelesaikan masalah kepada seseorang, itu yang harus kita kembangkan. Itu harus yang harus kita tonjolkan dengan memperbanyak ilmu tentang konseling, membaca literasi-literasi tentang konseling, sehingga nanti ketika kita ketika pada masanya kita harus kita harus menyongsong masa depan, kita sudah siap tanpa memikirkan keraguan yang ada di dalam diri kita. Oke? Mungkin kesimpulannya adalah di next slide selanjutnya. Kesimpulannya adalah hari ini kita telah membahas beberapa strategi. Strategi ini cukup ampuh cukup ampuh untuk mengatasi kecemasan terhadap masa depan dengan menerima dan mengendalikan emosi, mengubah pola pikir, mengelola waktu, mendapatkan dukungan dari sosial, kita dapat mengurangi kecemasan dan meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini yang pernah saya lakukan, hal yang pribadi saya lakukan ketika saya menangani permasalahan remaja yang cemas akan masa depannya. Nah, dengan strategi-strategi inilah saya mampu. Nah, yang awalnya mahasiswa itu tidak kebingungan nih, habis ini mau kuliah di mana dan lain sebagainya, dengan teknik ini, dengan strategi ini, saya dapat membantu. Nah, saya dapat membantu remaja tersebut untuk memilih jalan keluar terhadap masalah yang mereka alami, yaitu kecemasan terhadap masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari penyampaian materi kita dari Saudara Muhammad Fikal. Oke, Tuan dan Puan, ada sembarang soalan boleh langsung chat Kak Zumi. Tadi saya tengok ada Tuan Azman beri kita soalan. Boleh mungkin Saudara Muhammad Fikal untuk tengok soalan Kak chat Zoom juga nih daripada Tuan Azman. Pertanyaannya adalah, soalannya adalah, materi pada hari ini kan perkara kecemasan. Nah, berarti hal ini apakah kecemasan untuk yang belum terjadi atau kecemasan yang sudah nak jadi? Oke, saya izin untuk menjawab. Kecemasan itu terjadi apabila kita memikirkan sesuatu hal yang belum tentu kejelasan, yang belum pasti adanya. Kecemasan dapat berupa kita berpikir bahwasanya kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang di masa depan. Salah satu contoh yang saya berikan contohnya adalah mahasiswa yang hari ini berpikiran bahwa saya ini setelah selesai kuliah, saya mau kemana? Itu berarti menandakan bahwasanya peristiwa itu belum terjadi. Peristiwa itu belum terjadi dan seorang individu ini sudah memikirkan akan peristiwa itu. Saya takut tidak mendapatkan pekerjaan setelah selesai kuliah misalnya. Nah, sedangkan hari ini saya masih kuliah. Otomatis hal itu belum terjadi. Dia sudah memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yang belum pasti kejelasannya. Bisa jadi apa yang dia pikirkan tentang ketakutan individu itu terhadap pekerjaannya tidak terjadi. Selesai kuliah dia langsung mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Maka kecemasan ini adalah memikirkan peristiwa-peristiwa yang belum tentu tahu kejelasannya dan belum pasti terjadi. Oke, thank you. Risau Kak masa depan, tadi kata Tuan Azman. Oke, selanjutnya ada soalan lagi? Boleh langsung juga dibuka mikrofonnya, kita sharing-sharing lah.
Oke, teman-teman dan puan sekalian, kalau belum mengisi form form pada hari ini untuk dapatkan sijil, sila juga sembarilah kita mengisi form tersebut. Oke, kalau ada lain-lain soalan, boleh langsung ditanyakan kepada speaker kita pada malam hari ini. Oke, ada soalan. Oh, boleh dibaca Kak itu chat Zoom kita, yaitu apa apa yang dibentangkan oleh Hikal sama seperti cognitive distortion, fortune telling. Betul tak? Kepada speaker kita malam hari ini, Muhammad Hikal. Apa yang udah dijelaskan atau di-explain, betul tak? Sama seperti cognitive distortion, fortune telling. Yes. Nah, ini juga sebenarnya salah satu salah satu teknik dalam konseling ya. Yang saya ketahui adalah teknik REBT. Nah, atau rational emotive belief. Nah, terapi. Jadi kita kita tuh perlu memikirkan hal-hal yang rasional, hal-hal yang hal-hal yang realitas, hal-hal yang saat ini kita lakukan. Jangan memikirkan sesuatu hal yang dapat mengandung atau dapat mengundang hal-hal yang menyangkut psikis kita. Salah satunya kecemasan itu tadi. Seperti itu. Anak dulu. Hah? Oke. Dah dulu. CBT dan DBT. Betul tak itu, Muhammad Hikal? Tak boleh makan nasi ni. Jangan mulut. Kakak au ni. Saya tengok au ni. Oke. Adik kata dalam mulut. Yang lain-lain ada lagi soalan tak? Oke, buat tuan dan puan bila ada soalan, boleh juga ya langsung bicara dalam mic nih, dalam Zoom nih. Oke, daripada speaker kita malam hari ini, mungkin ada lagi yang nak disampaikan berkaitan dengan kecemasan masa depan. Tadi disampaikan juga sama ada CBT dan DBT, mungkin boleh berikan tanggapan macam mana. Oke, diingatkan semula kepada tuan dan puan yang belum mengisi daftar hadir untuk dapatkan sijil, sila diisi, dan yang bukan boleh kasih itu ada penjelasannya bagi yang ahli PK dan juga bukan ahli PK. Oh, alright. Betul. Oke, yang lain macam mana? Oke, kepada Muhammad Hikal mungkin ada yang nak disampaikan sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini. Oke, salah satu closing statement ya. Closing statement dari saya adalah dunia ini hanya mempunyai 3 waktu. Yang pertama adalah
hari ini. Yang pertama adalah hari kemarin, yang dimana hari kemarin itu tidak dapat kita lakukan kembali, tidak dapat kita ulang, apapun itu bentuknya. Yang kedua adalah hari ini. Hari ini adalah hari di mana kita menjalankan seluruh aktivitas kita, berbuat baik di hari ini, maksimalkan hari ini dengan hal-hal yang baik, aktivitas-aktivitas yang baik. Kemudian yang terakhir adalah hari esok. Hari esok itu adalah hari di mana kita belum tahu apa yang akan kita lakukan di hari esok. Maka yang kita harus maksimalkan adalah hari ini itu tadi. Yang kedua, hari ini kita maksimalkan, kita lakukan dengan sebaik mungkin, sehingga hari-hari atau waktu demi waktu yang kita lewatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan jangan pernah memikirkan hari esok, karena kalau bagi kami yang beragama Islam, situ sudah menjadi tanggungan Allah, untuk menjadi tanggungan Tuhan. Nah, jadi jangan pernah ikut campur terhadap terhadap hal-hal yang sudah Tuhan berikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, moderator. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini posisi saya juga masih belajar, masih mahasiswa. Seperti itu, Mbak. Oke, alright. Thank you untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Thank you juga kepada Osman yang telah bagi perhatian kita, juga bagi soalan ya pada malam hari ini. Jumpa lagi. Dan sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini, diingatkan semula jangan lupa tuan dan puan untuk mengisi sijil, dan boleh di on kameranya, kita ambil gambar lah. Oke, kita on cam dulu ya, sebab kita ambil gambar. Biar kita ada dokumentasi pada sesi. Jangan lupa esok malam kita akan bersiaran kembali pada pukul 9 PM. Oke, 1, 2, 3. Alright, thank you. Oke, saya sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mereka empat pelajar dari sekolah Saya izin untuk live ya, moderator. bilang selepas menghadiri sebuah majlis rasmi di Kuala Terengganu pada jam 5 petang. Dalam kejadian